pelajaran yang kedua. Pelajaran kita hari ini tentang kemampuan terbatas. Nah, adik-adik, untuk mengawali seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini, baiklah kita awali dengan doa. Guru minta salah satu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita mulai pelajaran kita pagi ini. Ibu guru mau mengecek kehadiran guru. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir? Hadir. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini kurang lebih ada 5. Coba ibu guru minta salah satu untuk membacanya. Tujuan pembelajaran: 1. Mengidentifikasi keterbatasan dirinya. 2. Menjelaskan sikap-sikap dalam menghadapi keterbatasan diri. 5. Menciptakan kultur yang mengungkapkan tekad untuk tidak mudah menyerah menghadapi gagalan. Oke, luar biasa. Itu kurang lebih ada 5 tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tahu itu apa? Seperti apa? Oke, menurut Ranti bahwa keterbatasan itu seperti mereka yang lumpuh atau mengalami cacat fisik. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Yolan. Kekurangan dalam diri menurut Yolan. Oke adik-adik, untuk mendalami materi ini kita coba masuk di langkah pertama, yaitu mengamati keterbatasan. Adik-adik diminta untuk menonton video singkat yang sudah ibu guru siapkan, dan dari video ini adik-adik coba mengomentari pesan atau pesan yang kalian amati dalam video tersebut. Video inspirasi. Selamat menonton. Zul. Hai, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Saat orang-orang bertemu dengan Zul, hal pertama yang mereka lihat bukanlah kepribadian atau keterampilannya. Mereka melihat kecacatannya. Dan tidak hanya orang lain, orang tuanya pun begitu. Orang tuanya sendiri tidak dapat menerima cacat lahirnya. Dan selama hidupnya semua orang merendahkannya, karena semua orang berpikir cacat artinya tidak berguna. Cepat atau lambat hal ini mempengaruhinya. Itu sebabnya ketika berumur 13 tahun dia berusaha mengakhiri hidupnya dan mencoba untuk bunuh diri. Tetapi suatu hari semua berubah. Dia menemukan tujuan untuk dirinya, padahal yang tidak ia harapkan. Walaupun dia tidak memiliki lengan atau kaki, dia mengangkat kamera hanya dengan otot lengannya, disangkutkan di lehernya, dan menggunakan semua kekuatannya untuk menekan tombolnya, dan hal itu mengubah hidupnya. Hasil fotonya sangatlah baik, sangat bagus, sampai orang-orang tidak dapat mempercayai kalau dia yang mengambil gambar tersebut. Dia mengambil ribuan gambar, dia menjadi terkenal di Instagram, dan akhirnya dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di sekolah. Itu tadi video singkat yang menggambarkan atau menceritakan tentang seseorang yang mengalami keterbatasan fisik. Komentar apa saja terkait video tadi? Oke, Yolan, silahkan Yolan. Walaupun dia cacat, tetapi dia bisa mengambil kesenangan. Luar biasa. Walaupun dia cacat fisik, yaitu lengan, tangan tadi, tetapi dia bisa berusaha semampunya untuk
memegang kamera. Siapa lagi yang mau beri komentar? Oke, silakan Leni. Menurut saya dari video tadi seorang guru walaupun sebenarnya dia berputus asa tetapi semangat sekali dalam menjalani. Oke, luar biasa sekali. Oke, nah terkait video tadi, kira-kira apa yang menarik bagi kalian? Apa yang menarik dari kisah tadi? Ya, Lanti. Perjuangannya tidak dapat menyerah. Oke, mantap. Perjuangan dari seorang Zul yang pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Pesan apa yang dapat kalian petik dari video tadi? Pesan apa yang dapat kalian lakukan? Ya, Isko. Jangan merendahkan orang lain. Pertama, Walaupun merasa. jangan suka merendahkan sesama atau orang lain, meskipun orang tersebut memiliki keterbatasan fisik. Oke, baik adik-adik, Ibu Guru akan memberi beberapa penegasan atau peneguhan terkait video tadi yang sudah kalian nonton. Pertama, kisah Zul tadi yang sudah kalian nonton itu memberi pesan yang amat jelas bahwa keterbatasan yang kita miliki tidak selamanya menjadi penghalang untuk meraih kesuksesan. Yang kedua, dalam hidup sehari-hari kalian tentu menemukan banyak orang seperti Zul atau juga memiliki keterbatasan lain, tetapi mereka bisa sukses dalam bidang-bidang tertentu. Sampai di sini bisa paham? Berikut kita coba amati pada layar. Di situ ada LK yang sudah Ibu siapkan, lembar kerja untuk kalian selesaikan. Silakan. Ini masing-masing ya, kerjanya masing-masing karena ini berhubungan dengan keterbatasan yang kalian miliki. Termata di sini lagi. Oke. Nomor 1, badan umum kondisinya. Menurut saya tidak setuju. Oke. Yang kedua, Kulit kita. Menurut saya setuju. ya. Nomor 3, aku pemalu. Menurut saya tidak setuju. Oke. Nomor 4, orang lain menipu kasar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Isko. Yang perempuan, silakan. Oke, adik Leni. Silakan Leni. Kondisi orang lain memiliki rasa. Menurut saya setuju. Oke. Aku sangat pendiam. Menurut saya tidak setuju. Oke. Aku kurang pandai sejarah. Menurut saya tidak setuju. Orang tuaku miskin. Menurut saya setuju. Aku sulit berkonsentrasi belajar. Menurut saya tidak setuju. Oke, luar biasa. Tepuk salut ala berjalan untuk Leni. Untuk lebih jelasnya, Ibu Guru akan memberikan beberapa penegasan. Yang pertama, keterbatasan manusia itu diartikan sebagai kondisi yang tidak dapat dilampaui manusia untuk dapat berkembang seutuhnya. Nah, ada juga yang disebut dengan keterbatasan psikis. Psikis itu kejiwaan, keterbatasan psikis. Seperti orangnya pemalu, pendiam, kurang terbuka, kurang berani, dan lain-lain. Itu keterbatasan psikis. Adik-adik, coba kita sekarang masuk pada langkah kedua, yaitu mendalami. Silakan membuka kitab Yeremia bab 1 ayat 4 sampai 8. Atau bisa juga disimak pada layar. Oke adik-adik, setelah kalian membaca rekor kitab suci ini, sekarang tugas kalian dalam kelompok coba diskusikan beberapa pertanyaan yang ada pada layar. Silahkan dalam kelompok.
sudah? Oke, kelompok 1 sudah selesai, luar biasa. Yang lain, kelompok lain. Oke adik-adik, kita akan beri kesempatan kepada kelompok 1 terlebih dahulu untuk melaporkan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jawaban nomor 1. Perbedaan. Ketika Yeremia dipanggil menjadi nabi, ia pun bukan orang yang hebat atau bisa. Kita perlu belajar bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita harus menerima kekurangan kita apa adanya, mau itu kelebihan atau kekurangan. Luar biasa sekali untuk kelompok 1. Mari kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, kesempatan berikut untuk kelompok 3. Silakan yang wakil. Apa yang kalian beri kalian bisa berbeda, mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah. Oke, luar biasa sekali. Tepuk jempol untuk kelompok 3. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Ada beberapa penegasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, dalam kisah perjanjian lama itu kita bisa melihat atau menemukan tokoh-tokoh yang dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Nah, kisah tokoh tersebut dalam kitab suci itu memberi pesan untuk kita. Yang pertama, kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur. Oke adik-adik, maka sekarang kita tiba pada kesimpulan dari seluruh. Yang pertama, setelah kita mengetahui keterbatasan atau kekurangan kita, kita memiliki sikap positif terhadap diri sendiri. Nah, itu sikap positif. Sekarang sikap negatif. Sikap negatif dalam menghadapi keterbatasan. Yang pertama itu selalu menutupi kekurangan yang ada dalam diri dan bertindak munafik. Oke, sampai di sini bisa paham adik-adik? Bisa, Bu. Nah, sebagai tindak lanjut dari materi kita hari ini adalah sebuah refleksi. Silakan duduk yang tegak, mata boleh tertutup, lalu masing-masing merefleksikan sesuai dengan kalimat-kalimat refleksi yang ada di layar. Sekarang, mari kita datang kepada Tuhan dan katakanlah apa saja yang dianggap sebagai keterbatasanmu. Dan barangkali kita tidak marah kepadamu. Ia selalu tersenyum padamu, bangga kepadamu, karena kamu sudah jujur di hadapannya. Diminta untuk membuat atau menciptakan sebuah moto yang mengungkapkan tekad kalian untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bisa ini? Bisa. Adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikut dengan materi yang berbeda. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan Allah sudah bilang bersabda, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Buatlah kami bersikap menjawab. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk kehadiran.